Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, jamaah Surabaya Jannah dan warga komplek Dinasti Indah yang kami muliakan dan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur, selalu berterima kasih kehadirat Allah atas segala nikmatnya yang Allah berikan kepada kita. Kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, termasuklah kesempatan kita sudah sempat melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Pagi hari ini kita lanjutkan kajian kita dengan tema Al-Faqr, Babul Hadi Asyar Bil Fakri, yaitu tentang fakir, atau kita di Indonesia ini miskin, miskin dan fakir. Kalau kita di Indonesia hampir disamakan, walaupun di kalangan para ulama, terutama ulama-ulama fikih, itu ada membedakan antara fakir dan miskin. Man la syai'a lahu, man lahu syai'un yasir, itu al-fakir. Jadi orang fakir itu orang yang punya sesuatu tapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Tapi kalau wal miskin man la syai'a lahu, kalau orang miskin adalah orang yang sama sekali tidak punya apa-apa. Tapi sebagian ulama yang lain justru sebaliknya. Intinya kalau kita di Indonesia ini adalah fakir dan miskin sama. Jadi kalau kita di Indonesia dan pada umumnya orang memahami miskin itu adalah orang yang tidak punya harta. Nah, sekarang ini kita bahas dalam konteks ilmu tasawuf, Jadi dalam pandangan para ulama tasawuf atau para sufi, miskin itu adalah sesuatu yang sangat baik, karena kaitannya dengan miskin al-fakir, yaitu fakir kepada Allah. Dalam konteks ini para ulama tasawuf membagi tiga mengenai miskin. Wal fakru ala salasati aqsam. Jadi miskin itu ada tiga macam. Awaluha, yang pertama adalah fakrul khalqi ilal haqq. Jadi kemiskinan seorang makhluk, seorang hamba ilal haqq, kepada yang maha hak, yaitu Allah sebagai pencipta kita. Artinya fakir itu adalah orang yang memerlukan, membutuhkan kepada sang pencipta, membutuhkan pertolongan, membutuhkan bantuan, membutuhkan segala-galanya. Inilah yang dimaksud dalam firman Allah, kama jafi qouli ta'ala, antumul fuqara'u ilallahi. Ini kalau dalam ayat yang lengkapnya itu di surat Fatir. Surah Fatir ayat 15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, antumul fuqara'u ilallahi wallahu huwal ghaniyyul hamid. Kalianlah wahai para manusia al-fuqara, sebagai orang-orang yang fakir kepada Allah. Fakir dalam pengertian ini adalah orang-orang yang selalu membutuhkan kepada Allah. Wallahu al-ghaniyyul hamid, dan Allah adalah
yang maha kaya, dialah yang maha kaya. Maha kaya maksudnya Allah itu tidak memerlukan sesuatu. Nah, kalau kita manusia, sesungguhnya tidak ada yang tidak memerlukan. Jadi selalu memerlukan sesuatu itu artinya kita miskin. Al-Hamid, ya Allah yang maha ya, terpuji. Dalam ayat yang lain disebutkan dalam kitab ini lil fuqara'i alladzina uhsiru fi sabilillah. Jadi apa yang diinfakkan oleh orang-orang yang mampu diperuntukkan kepada al-fuqara alladzina uhsiru fi sabilillah, yaitu orang-orang yang terhalang ya. Jadi dia tidak sempat melakukan berbagai macam usaha karena fisabilillah lagi sedang melaksanakan jihad ya, jihad di jalan Allah. Jadi yang pertama adalah fakir, yaitu orang yang membutuhkan kepada Allah yang maha hak. Yang kedua wasani wa huwa fakrul awam. Nah, inilah yang kita pahami selama ini, yaitu fakir menurut masyarakat awam yang pada umumnya, wa huwa adumul mali wa arad dunia. Yang namanya miskin atau fakir adalah orang yang tidak punya harta, ya, tidak punya harta untuk mencapai tujuan-tujuan dunia. Nah, inilah yang kita tidak ada orang mau miskin, selalu mau kaya. Tapi kalau orang tasawuf bukan itu yang dikehendaki. Ya, karena justru dengan banyaknya harta benda, banyaknya kekayaan, kadang tidak menyelesaikan masalah, tapi membuat hati kita semakin buta terhadap akhirat, lupa yang lain-lain tujuan pokok. Wa hadzal faqru yastaghni bi wujudil mali. Nah, jadi miskin dalam pengertian ini adalah merasa cukup, merasa puas dengan adanya harta. Nah, inilah menurut masyarakat awam. Asalis yang ketiga adalah faqrun nafs. Yang ketiga ini adalah miskin jiwa. Nah, ini yang dimaksudnya nanti nih. Miskin hati. Orang bisa saja kaya dilihat dari sisi materi, ada yang dia miliki, tapi hatinya sangat miskin. Ya. Wa hadzal faqir la yaghnihi syai'un wa hadzal faqr huwa alladhi ta'awwadha bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa asyara ila biqaulihi law kana li bani adam wadiyan min dhahabin labtawa ilaihi ma salisan. Jadi ada yang namanya miskin hati itu, miskin jiwanya adalah la yaghni syai'un, orang yang tidak pernah merasa cukup, orang yang tidak pernah merasa puas dengan sesuatu atau apa saja yang ia miliki. Inilah yang miskin selamanya. Jadi harta dia miliki, fasilitas dia miliki, tapi tidak pernah merasa cukup, selalu mau lebih dari itu. Ini miskin hati. Nah, ini lebih bahaya ini, ya, lebih bahaya. Nah, wa hadzal faqr huwa alladhi ta'awwadha minhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Miskin kaya inilah yang selalu didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berlindung dari miskin seperti ini. Jadi Nabi selalu berdoa untuk dijauhkan dari miskin seperti ini, yaitu miskin yang tidak pernah ada rasa cukup-cukupnya, ya, tidak pernah ada rasa puas-puasnya. Nah, inilah yang kadang-kadang sudah cukup, sudah cukup dilihat dari sisi materi, tapi ya masih mengincar ya hak-hak orang lain. Nah, ini yang paling berbahaya. Inilah dimaksud dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan
oleh ini Imam Bukhari. Rawahu Syaikhan wa Tirmidzi. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi. Ya, dari Sayyidina Anas ibn Malik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kana li bani Adam wadiyan min zahabin labtawa ilaihi masalisan." Andai kata anak cucu Adam itu sudah memiliki dua lembah isinya semuanya emas, labtawa salisan. Maka belum cukup rasanya dengan adanya emas dua lembah itu artinya menunjukkan sesuatu yang sangat banyak. Labtaga ilaihi masalisan, tapi dia masih mencari supaya ada lembah yang ketiga lagi. Nah, ini penggambaran betapa manusia kalau hatinya sangat miskin tidak pernah merasa cukup. Jangankan cuma duit, andai kata ada lembah yang penuh isinya dengan emas, itu pun tidak cukup. Ya, sampai masuk liang kubur. Nah, inilah yang kata Rasulullah SAW, kita berdoa berlindung kepada Allah, jangan sampai hati kita miskin seperti itu. Jadi menurut ulama ahli hakikat, wal faqiru fi istilahi ahli haqiqah huwa alladhi la yajidu syai'an ghaira Allahi wa la yastaghni illa bihi wa la yastariu illa bil huduri ma'ahu. Nah, ini yang sebenarnya dimaksud. Jadi miskin itu, fakir itu adalah orang yang tidak memerlukan sesuatu selain Allah. Inilah sesungguhnya. Jadi tidak ada sesuatu yang kita harapkan dalam hidup ini ya kecuali Allah. Yang lain itu hanya bonus saja, variasi. Wala yastaghni illa bihi. Kita tidak pernah merasa cukup, tidak pernah merasa puas illa bihi, kecuali ya hanya Allah yang kita merasa cukup dengannya. Wala yastariu illa bil huduri ma'hu, dan tidak pernah merasa istirahat illa bil huduri ma'hu, kecuali hadir, kecuali Allah hadir bersama dirinya. Nah, inilah hakikatnya ini. Nah, jadi kalau ada istilah bahwa kemiskinan adalah merupakan sebuah kebutuhan bahkan derajat yang tinggi, maka yang dimaksud di sini adalah menurut pandangan para ulama tasawuf. Karena inilah yang sebenarnya dikehendaki, di mana kalau ada dunia atau ada uang atau ada emas atau tidak ada, sama saja baginya. Nah, jadi tidak terlalu banyak berpengaruh, apalagi sampai membuat kita kayak stres kalau tidak memiliki apa-apa. Justru apa-apa itulah yang bisa melarikan stres. Ya, jadi sekali lagi orang yang merasa begitu ada sesuatu, nah itu kita camkan bahwa semuanya adalah atas bantuan dan pertolongan Allah. Nah, jadi ini kembalinya pada masalah keyakinan. Jadi memang hidup kita ini sangat ditentukan oleh keyakinan. Ada ulama yang mengatakan al-hayatu aqidatun. Hidup itu adalah akidah. Akidah dalam pengertian ini adalah keyakinan. Termasuklah keyakinan seperti ini, la yajidu syai'an illa ghaira Allah. Tidak ada sesuatu yang kita dapat kecuali atas bantuan Allah. Ya. Jadi orang yang selalu memerlukan bantuan Allah, salah satu tandanya itu adalah orang yang selalu banyak berdoa kepada Allah. Jangan pernah malas berdoa, ya, apalagi salah. Wah, doa juga tidak ada gunanya. Kita berdoa kok begini-begini jaya, begini-begini saja hidup kita. Ngapain kita berdoa? Oh jangan, ini salah paham ini. Karena berdoa ini adalah ibadah dan merupakan salah satu buktinya bahwa kita memerlukan hadirnya Allah dalam hidup kita adalah dengan berdoa kepadanya. Jadi ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yas'alillah
yaghdab alaihi. Ya, siapa yang tidak mau berdoa meminta kepada Allah, yaghdab alaihi, Allah akan murka kepadanya. Nah, itu tandanya. Jadi kalau ada orang merasa puas dengan kemampuannya sendiri, tidak mau berdoa, merasa cukup dengan usahanya, hati-hati. Karena Allah akan murka kepada orang seperti ini. Artinya, semakin banyak kita berdoa kepada Allah, itu artinya semakin kita butuh, memerlukan hadirnya Allah, dan Allah sangat senang kepada orang yang seperti ini. Itu yang dimaksud. Itu yang dimaksud. Ya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, yadkhulul fuqara al-jannata qabla al-aghniyai bi 500 amin. Jadi orang-orang miskin itu, orang-orang fakir nanti di akhirat kelak akan masuk surga ya sebelum orang-orang kaya masuk 500 tahun jaraknya. Jadi orang-orang miskin, orang-orang kaya 500 tahun setelah dia masuk ke dalam surga, baru dikasih giliran orang-orang kaya. Itu jaraknya itu. Ini kalau dengar hadis seperti ini, tidak ada orang mau kaya. Ya, tapi sekali lagi orang-orang miskin yang masuk seperti ini tadi orang-orang yang hatinya kosong dari kekayaan duniawi materi, yang ada di hati, jiwa dan pikirannya itu hanya Allah. Itu yang betul-betul merasa fakir kepada Allah. Sementara kalau agunnya dimaksud sini ya orang yang merasa dirinya kaya dengan adanya harta kekayaan, itu yang dimaksud ya. Nah, tapi kalau dia ya tidak juga terlalu kaya, tapi dia memiliki apa-apa, tapi di hatinya pun juga. Jadi ada harta yang kita miliki, tetapi hati dan jiwa pikiran kita tetap bahwa semuanya ini adalah bantuan Allah. Jadi kita tetap merasa Allah selalu kita selalu membutuhkan Allah. Gitu, ya. Jangan karena ada harta lalu kemudian kita Allah kosong jiwa kita kosong dari kehadiran Allah. Itu yang bahaya. Itulah justru yang disebut orang-orang kaya yang seperti ini 500 tahun setelah orang-orang miskin masuk surga baru dia dapat giliran. Ya. Dalam hadis yang lain waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam miftahul jannati hubbul masakin. Ya. Wal fuqara as-subbaruhum julasa'ullahi yaumal qiyamah. Ini hadis ini dalam Musnad al-Firdaus. Ada dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, miftahul jannati, kuncinya surga itu adalah hubbul masakin, yaitu cinta kepada orang-orang miskin. Ya, jadi sekali lagi ya salah satu kuncinya surga itu adalah cinta kepada orang-orang miskin. Jadi kalau ada orang yang menghardik orang-orang miskin tidak mau membantu, itu tidak akan pernah dapat kuncinya surga. Ya, jadi selalu salah satu yang harus diingat itu adalah hubbul masakin, ya, mencintai orang-orang miskin. Tapi mencintai bukan hanya sekedar cinta, dalam pengertian di sini adalah ya, berusaha untuk membantu orang-orang miskin, itu adalah usaha kita mendapatkan kunci surga. Wal fuqara wasumbar, orang-orang fakir yang sabar, hum julasaullahi, mereka itu adalah orang-orang yang menduduk bersama Allah pada yaumul qiyamati. Ini juga tambahan penjelasan dari apa yang tadi kita sudah sampaikan, bahwa itu ada satu kemuliaan orang-orang yang fakir. Jadi sangat dekat kepada Allah karena di hatinya memang selalu merasa ya
Allah ada bersama dirinya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, ada salah satu doa yang biasa dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma tawaffani ilaika faqiran wa la tatawaffani ilaika ghaniyan wahsyurni fi zumratil masakini yaumil qiyamati. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Atha, ya, dengan sanad yang dhaif. Wa akhraju Al-Hakim, juga diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, ya, dalam Mustadraknya. Tapi kalau Mustadrak Hakim ini biasanya sahih, ya. Tapi kalau namanya doa, ya ini ya, kalau ada doa yang didasarkan pada hadis yang dhaif, apalagi kalau cuma dhaifnya ringan, itu tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa. Ya. Kenapa? Karena kalau doa itu hanya menambah keutamaan supaya kita merasa betul-betul memerlukan Allah. Maka hadis-hadis yang digunakan sebagai dasar adanya sebuah doa kalau dhaif itu tidak apa-apa. Karena yang tidak boleh menurut para ulama menggunakan hadis dhaif dalam masalah-masalah menetapkan hukum bahwa ini yang haram tidak boleh, ini yang halal ini yang boleh. Itu kalau hadis yang dhaif itu memang para ulama mengatakan tidak boleh. Karena ada persoalan boleh dan tidak boleh. Tapi kalau persoalan keutamaan ibadah, keutamaan zikir, keutamaan doa seperti ini, itu tidak apa-apa. Jadi jangan juga pokoknya hadisnya doa tidak boleh. Bukan begitu. Berapa banyak hadis-hadis yang seperti ini yang dhaif tapi justru menjadi sebuah dasar, ya, terutama dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Apa bunyi doanya yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Doanya adalah Allahumma tawaffani ilaika fakiran. Ya Allah, wafatkanlah aku, ya, dalam keadaan fakiran kepadamu, dalam keadaan miskin. Jadi kita mohon diwafatkan oleh Allah dalam suasana yang sedang di hati kita itu hanya memerlukan Allah. Itu yang wafatnya dalam keadaan tenang. Karena ketika ingin di saat-saat, ya, hendak hembuskan napas terakhirnya, itu yang ada di hati jiwa pikirannya itu hanya Allah. Itu yang dimaksud meninggal dalam keadaan fakir kepada Allah, ya. Karena kalau tidak begitu, nah itulah kadang-kadang menjadi penghalang. Karena malaikat maut sudah mau menjemput, tapi di hati jiwa pikiran kita menghitung-hitung, waduh, gimana ya, harta saya, sertifikatnya belum jadi. Nah ini yang membuat terhalang, dan itu adalah sebuah bagian dari penyiksaan. Jadi yang dihitung-hitung, waduh gimana ya. Jadi yang dihitung itu adalah harta benda, anaknya, dan segala macam. Nah itu jadi penghalang. Tapi ketika di hatinya hanya Allah, di saat itulah malaikat mau datang menjemput. Nah ini yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wala tatawaffani ilaika ghaniyan, janganlah engkau ya Allah mewafatkan aku dalam keadaan sedang dalam keadaan kaya. Ya, kaya itu dalam pengertian merasa cukup dengan segalanya sehingga Allah tidak diperlukan. Itu jangan, itu bahaya. Itu yang diminta agar berlindung kepada Allah, karena orang yang seperti ini sangat berbahaya. Wa syurni fi zumratil masakin, kumpulkanlah aku ya Allah, ya, di hari kiamat bersama dengan orang-orang miskin. Ya. Jadi orang-orang miskin dimaksud dalam hadis ini adalah orang-orang miskin yang seperti itu tadi, yang betul-betul menghadirkan kepada Allah. Ya. Ada juga hadis yang lain, nah ini disebutkan juga di sini. Nih, kalau ini hadis riwayat At-Tirmidzi dari Abi Sa'id Al-Khudri, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma ahyini miskinan, ya Allah hidupkan aku dalam keadaan miskin, wa amitni miskinan, dan wafatkan aku dalam keadaan miskin, wahsyurni fi zumratil masakin,
dan kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Kadang-kadang doanya bagus. Doa ini bagus menurut para ulama dan para alim. Tapi kalau mau diajarkan kepada orang, tidak ada yang terima doa ini. Tidak ada. Tapi kalau doa yang mengatakan, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kemiskinan, itu yang disuka. Itu ada hadisnya. Jadi gini, ini kalau baca hadisnya, ini hadisnya sahih, riwayat Tirmidzi. Allahumma ahyini miskinan, ya Allah hidupkan aku dalam keadaan miskin, wa amitni miskinan, dan wafatkan aku dalam keadaan miskin. Tapi kalau baca hadis riwayat Abu Daud, Nasai juga kalau tidak salah itu, justru Nabi berdoa begini, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu kepada kefakiran dan kekafiran. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakri. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari kekafiran dan kefakiran. Artinya seolah-olah hadis ini bertolak belakang. Padahal ya bunyinya seperti itu. Ya, tapi yang dimaksud ya tadi ini pengertiannya. Jadi hidupkan aku dalam keadaan miskin. Pertama yang dimaksud tadi ini miskin dalam pengertian selalu memerlukan Allah, ya. Jadi kita hidup dalam keadaan selalu memerlukan Allah. Itu yang dimaksud. Itu. Jadi boleh dibaca doa ini, tapi miskinnya bukan dalam pengertian bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia menurut masyarakat awam, miskin itu adalah malla syai'alahu, orang yang tidak punya harta, tidak punya kekayaan sama sekali, tapi miskin. Nah, itulah yang kita selalu lihat dalam kehidupan kita. Tapi kalau dalam tasawuf bukan. Orang miskin itu adalah orang yang hatinya selalu memerlukan Allah. Sebagaimana manusia selalu memerlukan adanya harta, yang memerlukan fasilitas, memerlukan segalanya. Itu yang dimaksud. Wa amitni miskinan, dan wafatkan aku dalam keadaan miskin, dalam pengertian wafat dalam keadaan hatinya selalu memerlukan Allah. Itu yang dimaksud. Kalau pengertian yang kedua, ini juga yang secara umum, miskin itu dalam hadis ini yang dimaksud adalah tawadu. Ya, jadi Allahumma ahyini miskinan, ya Allah hidupkan aku dalam keadaan miskin. Itu artinya ya Allah hidupkan aku dalam keadaan selalu tawadu. Tawadu itu artinya rendah hati. Lawannya takabur. Jadi doa ini seolah-olah mengatakan ya Allah, ya, janganlah engkau hidupkan aku dalam keadaan selalu takabur. Itu. Ya, tapi hidupkanlah aku selalu dalam keadaan tawadu. Itu yang dimaksud miskin. Itu. Jadi miskin dalam pengertian hatinya selalu rendah hati, selalu memerlukan hadirnya Allah. Itu yang dimaksud. Dan ini kalau pengertian ini yang dipahami, oh bagus sekali. Nah, tapi kalau miskin yang dalam bahasa Indonesia itu yang tidak mau. Masa kita orang miskin, kita ini dari pagi bangun sampai malam semua niat kita pergi mencari rezeki supaya kita jadi orang kaya. Sebenarnya yang kita cari itu bukan kaya. Yang kita cari itu adalah yang membuat hati kita cukup, ya, membuat selalu cukup. Kalau bahasa yang lain itu selalu hidup dalam keadaan pas-pasan. Begitu mau beli kulkas, pas ada uangnya. Itu namanya pas-pasan. Begitu mau ganti motor yang baru, kendaraan yang baru, pas ada uangnya. Jadi selalu pas ada itu. Tidak pernah tidak ada. Itu. Tapi kata kuncinya adalah Allah juga tidak pernah hilang dari ingatan, pikiran dan jiwa kita. Jadi Allah selalu hadir dalam diri kita, tapi harta kita juga miliki. Yang berbahaya ini adalah harta yang kita cari pagi, siang, sore sampai malam yang membuat hati kita lalai dari hadirnya Allah. Salah satu tandanya lalai adalah sibuk mencari harta, masuk waktu salat kita tidak salat. Nah, itu namanya miskin benaran itu. Karena harta yang dia cari membuat dia lalai kepada kewajibannya bersama dengan Allah. Itu yang berbahaya. Inilah yang diminta oleh Rasulullah, jangan sampai masuk kategori seperti ini. Nah, yang paling berbahaya dalam yang tadi kita jelaskan adalah
miskin jiwa yang tidak pernah merasa cukup, ya sebanyak apapun, andai kata diberikan 2 lembah isinya penuh dengan emas, tidak cukup. Mau lagi lembah yang ketiga. Nah, itu hati yang tidak pernah puas. Ya, dalam bahasa kita, hati yang seperti inilah hati yang rakus. Ya, haknya orang-orang miskin pun mau diambil, haknya anak-anak yatim pun mau diambil. Jadi tidak ada rasa kemanusiaannya itu. Itu yang paling berbahaya. Nah, jadi sekali lagi mendengarkan kajian-kajian seperti ini itu sangat penting supaya kita tidak terlalu sibuk 24 jam. Dunia kita yang ada di hati jiwa pikiran kita hanya dunia, tapi siraman-siraman nasihat-nasihat dari para ulama terdahulu, terutama ulama-ulama tasawuf yang seperti ini, yang menjadi pengerem, ya, ngerem. Jadi kalau ini bisa kita terinspirasi dengan penjelasan-penjelasan kitab yang didasarkan pada Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW seperti ini, itu bisa menjadi ngerem, ya, supaya kita tidak berlebih-lebihan dalam mencari harta. Ya, terakhir ini juga hadis diriwayatkan oleh ini sepakat Imam Bukhari dan Imam Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam al-ghani ginan nafs, ya, orang yang kaya itu adalah orang yang kaya hatinya. Faida aradallahu bi'abdin khairan ja'ala ghinahu fi nafsihi. Kalau Allah, ya, menghendaki kepada seseorang sebuah kebaikan, ja'ala ghinahu fi nafsihi, Allah akan membuat jiwanya selalu merasa cukup apa adanya. Itu. Wa idza arada bi'abdin syarran, tapi kalau Allah menghendaki sebuah keburukan terhadap seseorang hambanya, ja'ala faqrahu baina ainaihi, maka Allah akan menjadikan kemiskinan itu di kedua telapak matanya. Jadi kalau Allah menghendaki kita orang kaya ini, hati kita selalu merasa cukup, merasa puas, tidak pernah kasak kusut, selalu lega, ya. Tapi kalau Allah yang menghendaki kita sebuah keburukan, maka di mata pikiran jiwa kita tuh selalu miskin. Nah, itu berbahaya, ya, berbahaya. Jadi sekali lagi dalam hidup kita ini Allah berikan fasilitas untuk berusaha semampu kita, tetapi ada sumber kekuatan segalanya yaitu Allah. Maka itulah selalu kita berdoa, ya. Jadi malam yas'alillah yaghdab alaihi, itu hadisnya. Siapa yang tidak mau meminta bantuan kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Artinya Allah selalu cinta kepada hambanya yang selalu berdoa kepadanya, karena ketika kita berdoa kepadanya itu menunjukkan bahwa kita sangat memerlukan hadirnya Allah bersama kita. Karena tidak ada yang bisa memberikan kesehatan, tidak ada yang bisa memberikan rezeki, tidak ada yang bisa memberikan sampai umur kita bisa panjang seperti sekarang sampai saat ini, kecuali semuanya hanya Allah. Jadi kita selalu butuh kepada Allah. Nah, itulah sebabnya setiap memulai yang baik membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu artinya, maknanya adalah atas bantuan Allah saya bisa melakukan ini. Itu namanya Bismillah. Jadi selalulah memulai sesuatu, ya, yang baik, ya, yang baik dengan membaca Bismillah. Tapi kalau yang tidak baik jangan baca Bismillah, ya, jangan baca. Begitu selesai kita bacakan Alhamdulillah. Nah, itu artinya Allah selalu ingat, Allah selalu kita ingat, dan itu menunjukkan kita memerlukan Allahnya Allah. Saya kira ini yang bisa kita share pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ini menjadi media wasilah buat kita untuk senantiasa menata, memperbaiki hati, jiwa dan pikiran kita, sehingga kita selalu merasa memerlukan, merasa butuh, memerlukan, sangat penting dalam hidup kita, tidak punya arti apa-apa kecuali atas bantuan Allah. Mohon maaf atas semua kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.